Halo guys, kembali lagi ke channel gue. Gimana kabar kalian? So, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, wajib banget buat klik terlebih dahulu biar kalian gak ketinggalan info menarik dari channel ini. Gue gak bakal banyak bacot, yang jelas kalian udah pada tahu dong gue mau ceritain apa dan siapa. Nah, daripada lama nunggunya, yuk cus lanjut. Di awal cerita, kita diperlihatkan oleh jajaran para guru yang menyambut para muridnya. Ada Bu Aum, Bu Pim, dan Pak Men. Di sini diperlihatkan bagaimana salah satu murid memberikan krim wajah pada Bu Pim, dan Bu Aum yang melihatnya jelas kelihatan gak seneng. Di awal aja kita udah pada tahu dong problemnya apa. Bu Pim dengan sikap ramahnya disenangi oleh para muridnya, sedangkan Bu Aum kelihatan banget judesnya, sehingga nggak terlalu akrab sama para muridnya. Mereka terus berdiri di sana sampai seorang siswi menyapa mereka dengan sangat sopan. Dan ternyata siswi itu adalah Nano, guys. Seperti biasa, Nano akan menjadi murid baru dan mengincar seseorang untuk membayar dosanya. Dan kali ini incarannya Nano adalah Bu Aum. Seperti film persekolahan lainnya, di sini juga menampilkan Nano sang pemeran utama yang lagi belajar dengan serius. Di saat Bu Pim mengajar, tiba-tiba si Chin menanyakan mengenai perkemahan para guru di Chiang Rai. Sontak saja Bu Pim menceritakannya dengan wajah gembira. Namun karena si Bu Pim keasikan cerita, dia jadi nggak terlalu peduli sama murid-murid yang acuh padanya. Nah, yang serius dengar ceritanya cuman si Nano. Namun karena si Bu Pim yang terhanyut sama ceritanya sendiri, akhirnya bel pergantian pun berbunyi. Dan saat yang ditunggu Nano pun tiba, yaitu pelajaran fisika yang gurunya adalah Bu Aum. Saat Bu Aum mengajar, si Chin mau pakai trik yang tadi ia pakai pada Bu Pim ke Bu Aum. Tapi gak mempan dong guys. Bu Aum malah jawab kalau perkemahan gak ada hubungannya sama pelajaran. Ya emang bener, ada-ada aja lu Chin. Di part ini kita bakalan tahu kalau Nano bukan cuma cantik tapi juga cerdas. Buktinya saat Bu Aum meminta mereka mengerjakan soal, hanya si Nano yang angkat tangan. Scene berganti di mana Bu Aum dipanggil kepala sekolah untuk melihat hasil survei dan ternyata Bu Aum hanya mendapat 1 suara. Di sini gue yakin banget yang kasih voting cuman si Nano. Pak Kepala Sekolah menyarankan agar si Bu Aum mengubah cara belajarnya dan bersikap lebih ceria. Namun Bu Aum malah menjawab apakah Pak Kepsek mengharapkannya menceritakan dirinya di depan kelas dan memberitahu soal ujian sebagai ganti biaya les. Di sini gue sedikit tercerahkan karena sebenarnya Bu Aum lagi menyindir si Bu Pim. Bu Aum menanyakan akan jadi seperti apa murid-murid dengan pengajaran yang seperti itu. Pak Kepsek pun menjawab ia mengerti, namun dunia sudah berubah. Dan Pak Kepsek mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan mengenai mantan suami Bu Aum. Tapi raut wajah Bu Aum langsung berubah. Di sini gue udah mulai curiga sama alur ceritanya. Scene berganti di mana Ibu Aum masuk ke dalam ruang guru. Di sana ternyata sudah ada ibu-ibu rempong yang lagi gosipin dia. Karena merasa nggak enak, ibu-ibu rempong itu pun memilih pergi. Bu Aum dengan muka judesnya memilih duduk di meja kerjanya yang bersebelahan dengan Pak Men. Pak Men mengatakan dia sangat menyesali perbuatan mantan suami Bu Aum. Ternyata, usut punya usut, mantan suami Bu Aum itu dosen, tapi dia malah menghamili mahasiswi. Sehingga Bu Aum memilih bercerai. Karena merasa Bu Aum tidak terlalu suka dengan pembicaraan itu, Pak Men pun memilih keluar. Saat Pak Men keluar, raut wajah Bu Aum terlihat mengerikan. Bu Aum memainkan pulpennya hingga Nano datang dan menanyakan apa Bu Aum sehat. Ia terlihat pucat. Nano bahkan menawarkan obat dan bukan sulap, bukan sihir. Di tangannya si Nano udah ada obat dong. Dapat dari mana lu coy? Nano membicarakan bagaimana ia sangat kagum pada Bu Aum dan mengatakan jika hanya Bu Aum satu-satunya harapan Nano. Setelah Nano keluar dari ruangan itu, Bu Aum pun kembali mengingat masa lalunya. Saat dimana suaminya meninggalkannya karena wanita lain. Tapi kalian harus tahu wanita lain itu siapa. Dia kayak Nano. Bahkan potongan rambutnya sama persis. Gue sih jadi tambah bingung apakah dia benar Nano atau bukan. Menurut kalian gimana?
Nah, scene berganti di mana anak Bu Om meminta ibunya memeriksa tugasnya. Awalnya Bu Om pain-pain aja, nasihatin anaknya. Namun, sepersekian detik raut wajahnya mulai berubah lagi. Jadi galak, terus jadi baik lagi. Nah, kecurigaan gue mulai menjadi-jadi dong. Nih orang kenapa coba? Scene berganti lagi di mana saat Bu Om berbelanja di sebuah minimarket dan hendak membayar. Mbak-mbak kasirnya malah asik main HP dong, dan udah pasti Bu Om gak seneng. Dia pun menegur si mbak kasirnya sampai si mbaknya naruh HP-nya lalu mulai ngecekin belanjaannya si Bu Om. Namun saat si mbak kasirnya ngasih dia kembalian, ternyata masih kurang lagi 50 satang. Nah, Bu Om pun menanyakan 50 satangnya mana. Si mbak kasirnya yang gak ada akhlaknya pun ngasih uang lagi 1 satang. Tapi bukannya seneng, Bu Om malah marah-marah dan menanyakan kenapa si mbak kasirnya nggak ada akhlak. Ini hitungan dasar, kenapa mbaknya nggak ngerti? Bu Om bahkan mengatakan ia tak butuh 100 satang, ia hanya butuh 50 satangnya kembali. Bu Om juga bilang, seharusnya jika tak ada kembalian, mbak kasirnya tuh bilang, bukannya malah cuek bebek. Karena merasa sangat kesal, Bu Om pun pergi. Nah, dia nggak tahu aja kalau Nano ternyata dari tadi udah di sana dan liatin tingkah lakunya si Bu Om. Nah, ceritanya berlanjut di mana saat Bu Om lagi makan sama anaknya. Namun anaknya ini malah bilang ia kangen sama bapaknya. Entah apa yang merasuki Bu Om, dia malah marah-marah sama anaknya itu. Sampai anaknya nangis. Namun sepersekian detik kemudian si Bu Om baik lagi dong. Nah, di sini gue mulai sadar kalau si Bu Om itu depresi. Cerita berlanjut di sebuah kelas, di mana tiba-tiba ada sesuatu yang aneh terjadi. Yaitu mereka semua mendapati HP mereka berbunyi dan mereka mulai mengeceknya. Nah, anehnya cuma Nano yang masih tenang dan gak ngecek HP. Gue jadi keinget di episode 12, jangan-jangan semua ulah Nano. Dan Nano itu aslinya hacker. Nah, karena semua pada liatin HP, Bu Om pun menghampiri si Chin dan mengambil HP-nya. Di sana Bu Om mendapat berita tentang mantan suaminya yang akan dikeluarkan oleh sekolah. Melihat hal itu, depresi Bu Om kambuh dan ia pun pingsan. Bu Om baru saja sadar dari pingsannya dan Pak Kepala Sekolah sudah ada di sana untuk menghampirinya dan memintanya untuk cuti terlebih dahulu. Tapi Bu Om malah tidak mau. Dia bilang dia sudah merencanakan reformasi pendidikan yang lebih baik. Tapi Pak Kepsek malah menggeleng dan mengatakan jika rencana reformasi pendidikan Bu Om terlalu ekstrem. Dan lagi pula anak-anak lebih menyukai rencana reformasi dari Bu Pim. Mendengar hal itu, Bu Om terlihat sedih. Cerita berlanjut lagi di ruang guru, di mana Bu Om tengah sendiri. Kemudian Nano datang untuk mengumpulkan tugas. Lalu bertanya apa Bu Om baik-baik saja? Karena belakangan ini Bu Om terlihat stres dan lembur setiap hari. Apakah untuk mengerjakan materi? Mendengar hal itu pun Bu Om terlihat marah, lalu meminta Nano untuk pergi. Raut wajah Nano yang awalnya tersenyum, lalu berubah sedih. Karena mendengar Bu Om mengusirnya. Ia pun menanyakan apa ia membuat kesalahan, karena Nano merasa Bu Om tidak menyukainya. Tapi Nano bilang tidak apa-apa. Karena ia merasa sulit menemukan guru yang mau berkorban untuk murid dan sekolah. Nano juga mengatakan jika seandainya Bu Om menjadi wakil kepala sekolah, sekolah akan menjadi lebih baik. Setelahnya Nano pun undur diri. Setelah kepergian Nano, entah apa yang terjadi, si Bu Om kembali dilanda depresi. Mungkin aja ini karena perkataan si Nano yang sangat berdampak pada Bu Om. Karena setelahnya Bu Om pergi keluar dan berhalusinasi. Di dalam halusinasinya, ia dapat melihat Pak Kepsek dan Bu Pim bermesraan. Ia juga melihat para murid berbaris dan mengatakan suaminya Bu Om pergi karena sifat Bu Om sendiri. Bukan hanya itu saja, di tempat yang berlawanan, ia melihat Chin dan temannya yang mengejek Bu Om. Mendengar dan melihat semua itu benar-benar membuat Bu Om sangat depresi. Dan yang terakhir, ia malah melihat mantan suaminya bermesraan dengan selingkuhannya. Dan kalian lihat baik-baik, dia beneran Nano apa enggak sih? Menurut kalian, dia itu siapa? Melihat hal itu, Bu Om sangat marah. Ia berjalan menghampiri
mantan suaminya dengan wajah dingin, juga pandangan kosong. Dan setelahnya ia menusuk mantan suaminya itu, yang ternyata adalah Chin. Mengetahui jika yang ditusuk adalah muridnya sendiri, Bu Om kaget dong, karena di dalam halusinasinya jelas-jelas itu adalah sang mantan suami. Para siswa pun berteriak karena melihat langsung kejadiannya. Karena kejadian itu, Bu Om langsung dipecat oleh kepala sekolah. Kepala sekolah juga mengatakan jika Bu Om beruntung karena ayah Chin tidak menuntutnya. Karena sudah dipecat, Bu Om tak mengatakan apapun lagi. Ia pun berjalan sambil membawa kardus yang menampung barang-barangnya. Saat Bu Om melewati kelas yang diajar oleh Bu Pim, tiba-tiba Nano ada di belakangnya, lalu memanggil nama Bu Om. Nano mengatakan jangan menyerah. Jika Bu Om diam saja, sekolah ini akan terus membusuk. Lalu anak-anak akan tumbuh dengan pendidikan yang tidak efektif. Nano mendekati Bu Om dan berkata, Bu Om harus berusaha lebih keras. Mendengar hal itu, Bu Om pun pergi dengan wajah bingungnya. Ya, menurut gue dia udah setengah gila, ditambah si Nano terus mempengaruhinya. Bisa tambah gila tuh si Bu Om. Di ruang tamu, Bu Om terlihat duduk sendiri. Ia mendapat pesan, lalu melihatnya. Ternyata pesan itu adalah berita mengenai dirinya yang menusuk siswa di sekolah. Membaca komentar jahat para netizen, Bu Om jadi tambah stres. Depresinya kembali kambuh dan ia kembali mengingat kejadian di mana mantan suaminya pergi. Lalu anaknya terus menangis dan mengatakan, "Ayah, ajak aku juga. Aku tak mau tinggal dengan ibu." Mendengar hal itu, Bu Om marah dan emosi. Ia tak tahan mendengar anaknya sendiri tak mau hidup bersamanya. Karena sudah merasa sangat kesal, dia pun menyuruh anaknya diam, lalu menutup wajah anaknya dengan bantal, sampai anaknya tewas. Bisa kita simpulkan, ternyata selama ini Bu Om cuman berhalusinasi guys. Dia berhalusinasi seolah-olah anaknya masih hidup, padahal dia sendiri yang udah bunuh. Karena udah setengah gila, si Bu Om malah jadi tamu tak diundang di acara sekolah. Ia berjalan dengan santai sambil menyeret sebuah koper. Ia melewati para murid dan berdiri di antara mereka. Pak Kepala Sekolah menanyakan kenapa Bu Om di sini. Bu Om tak menjawab dan malah mengeluarkan senjata api lalu mengarahkannya pada kepala sekolah dan menembaknya. Semua murid pun berlarian karena ketakutan. Karena si Bu Om udah gila, dia nggak mandang siapapun. Ia menembak semua orang yang ada di sana, dan hanya menyisakan si Nano. Dan Bu Om mengatakan ia baru sadar betapa indahnya tempat itu. Nano bertanya, benarkah? Dan Bu Om menjawab, ini bukanlah akhir. Lalu Nano mengatakan, tentu saja masih ada sekolah yang lain. Bu Om mengatakan ia harus berterima kasih kepada Nano karena sudah menyadarkannya. Nano tak menjawab. Ia malah mengambil peluru yang tadi sempat dijatuhkan oleh si Bu Om. Tapi setelah memasukkan peluru itu, Bu Om malah mau menembak Nano. Diacungin senjata kayak gitu, Nano pun tak keberatan. Dia malah nantangin Bu Om dengan menarik tuh senjata. Dan mengatakan, apa kau akan membunuhku? Demi keadilan? Bu Om pun menjawab, apa boleh buat, itu semua karena Nano sangat mirip dengan selingkuhan mantan suaminya. Mendengar hal itu, Nano pun bertanya, lalu mereka? Dan Bu Om pun menjawab, ini semua demi semua orang. Mereka hanya akan merusak sistem edukasi. Nano menanyakan, inikah rencana reformasi pendidikan Bu Om? Atau mungkin Bu Om hanya orang gagal yang menyalahkan sistem dan orang lain? Nano juga mengatakan jika orang yang selalu merasa benar adalah orang yang paling menyedihkan. Mendengar hal itu, Bu Om meminta Nano diam. Lalu mengucapkan mantra jika tindakannya itu benar. Dia melakukannya demi semua orang. Dia adalah orang baik. Bu Om terus mengulanginya sampai di mana dia menembak dirinya sendiri. Dan film pun berakhir dengan seringai Nano. Sampai di sini apakah kalian mengerti dengan alur filmnya? Komen di bawah ya.